Ketika hendak bepergian, hendaklah terlebih dahulu periksa oli mesin. Jika oli mesin itu ada pada mesin, lihatlah tanda seperti ini. Ini basah menandakan oli mesin itu ada. Itu berarti tetap aman. Kenapa harus periksa oli mesin? Karena untuk menghindari ngejim. Ngejim itu sama artinya berhenti mesin tiba-tiba atau dadakan, dikarenakan tidak adanya sesuatu pelumasan pada komponen-komponen mesin. Jadi harus diperiksa. Akibatnya akan sangat fatal. Akan tergoresnya dinding silinder oleh ring seher yang kering, maka akan berakibat fatal. Akan terjadi suatu ngebul pada knalpot. Itulah dampaknya, dan ujung-ujungnya akan terjadi turun mesin. Jadi harus waspada. Itu yang pertama harus dicek. Dan intip juga bisa dengan cara melalui lighting seperti ini. Digoyang-goyang seperti ini. Jika ada bercak-bercak dari sini, itu menandakan oli masih ada. Khusus roda belakang 80 bar dengan tekanan angin. Dan roda depan 70 bar. Roda depan 70 bar tekanan angin. Lalu langkah berikutnya ialah yang ketiga, periksa air coolant. Apakah masih tetap terisi jika motornya memiliki air coolant atau air radiator. Jika air coolantnya kosong, maka harus segera diisi, karena dengan maksud tujuan mesin agar tetap selalu dingin pada saat dipergunakan, dan juga pada bensin. Dan umumnya jika bensin itu tidak diperiksa, si pengendara di luar sana tidak mengetahui bensinnya itu ada atau tidak. Ya, kalau pada ampere meter digital mesin pada motor itu sendiri berfungsi. Kalau tidak berfungsi seperti yang saya miliki, maka amat sangat tidak diketahui apakah tangki terisi bensin ataukah tidak. Itu kebanyakan masyarakat itu motornya mati di tengah jalan. Ya, kalau misalkan dekat dari pom bensin atau penjual bensin eceran, maka langsung bisa diisi. Jikalau bensin itu pedagangnya tidak ada dan jauh, maka tidak menurut kemungkinan akan sangat jauh untuk mendorongnya, dikarenakan bensin yang ada pada tangki itu habis. Jadi jangan sampai terjadi. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, sebelum kita menyalakan motor, maka terlebih dahulu harus diselah. Selahlah motor 2-3 kali dengan tujuan agar di dalam ruang bahan bakar
itu terisi dengan bensin dan dinding pada silinder itu dapat terlumasi oleh minyak oli. Akan sangat mempermudah dalam menghidupkan mesin. Setelah diselah 2-3 kali, lalu nyalakanlah mesin. Setelah mesin dinyalakan, didiamkan selama 1 hingga 2 menit agar seluruh komponen-komponen mesin itu dapat terlumasi oleh mesin. Jadi jangan langsung dipakai, karena itulah pemakaian yang efisien. Tunggu hingga 1 hingga 2 menit. Setelah hingga 2 menit menunggu, maka harus diputar ini roda belakang dengan cara menarik gasnya, dengan maksud tujuan agar komponen-komponen yang ada dalam ruang gardan dapat terlumasi oleh oli gardan. Seperti hal ini harus dilakukan. Setelah 2 menit mesin dihidupkan. Cukup diputar sebentar saja, fungsinya hanya satu, agar komponen yang ada di ruang gardan dapat terlumasi oleh oli gardan. Itulah cara penggunaan efisien pada saat kita mempergunakan kendaraan bermotor di pagi hari, atau dalam keadaan motor itu tidak sedang dipergunakan dalam waktu yang lama. Oke, setelah ini semua dilakukan, maka siap kendaraan ini bisa langsung dipergunakan untuk beraktivitas. Oke. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah yang harus dilakukan setiap hari ya, pada saat kendaraan bermotor hendak dipergunakan dalam waktu yang lama, atau pada saat mulai dipergunakan untuk beraktivitas. Itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat agar sekiranya kendaraan tersebut dalam kondisi tetap aman. Kenapa saya lakukan dan saya record semua ini? Karena keseharian yang saya lakukan dalam pergunakan kendaraan bermotor itu ialah ya sebagaimana mestinya yang harus dilakukan agar dengan tujuan agar awet kendaraan tersebut, dari mulai pengecekan oli mesin, dari mulai tekanan angin pada roda, antara ukuran roda depan dan belakang itu berbeda, dan juga pengecekan pada air coolant itu untuk mengantisipasi panasnya mesin pada saat bergunakan, jangan sampai kehabisan pada air coolant tersebut atau air radiator
Dan yang berikutnya ialah tangki bensin. Itu sering terjadi pada masyarakat di luar sono, kehabisan bensin ya kalau misalkan dekat daripada pom bensin atau bensin eceran. Kalau misalkan jauh, aku sering banget menyaksikan kendaraan bermotor itu kehabisan bensin dengan dia didorong dengan jarak yang cukup jauh. Dan itu kerap kali aku membantunya dengan cara mestut atau mendorong dengan kaki. Dan juga pada tekanan ban, itu nggak nutup kemungkinan pada kendaraan-kendaraan bermotor itu kurang angin yang akan berakibatkan bocornya pada ban yang tidak pada semestinya, yaitu pada samping, dikarenakan ban itu pada saat dia mengembang mengecil, maka ban dalam tersebut akan kejepit. Itulah kalau akibatnya kurang tekanan angin. Nah, pada saat setelah dilakukannya semua itu, motor nggak bisa langsung dipergunakan, maka harus diselah 2-3 kali dengan maksud tujuan agar ruang dinding silinder itu dapat terlumasi dan juga pada ruang pembakaran dapat terisi bensin agar dengan mudah menghidupkannya. Maka setelah 2-3 kali dihidupkan, diamkan selama 1 hingga 2 menit agar seluruh komponen itu dapat terisi dengan terlumasi dengan oli mesin. Nah, setelah itu barulah motor tersebut siap untuk digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, sekian dulu video saya agar lebih bermanfaat dan lebih diperhatikan dalam menggunakannya kesehariannya. Sekian dulu video ini agar lebih bermanfaat dan silakan dianggap jadikan suatu kebiasaan setiap harinya agar motor itu dapat lebih awet. Silakan yang baru menemukan video ini mensupport channel ini dengan cara subscribe dan like, share agar lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya di channel Record Portfolio. Sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.